mimpi Arsenal untuk menjuarai Liga nampaknya sudah berakhir. Setelah memimpin klasemen dalam waktu yang lama, The Gunners akhirnya dipaksa turun kasta oleh Manchester City yang pantang menyerah. Dan kini, pasukan Pep Guardiola semakin sulit untuk dikejar. Kekalahan memalukan 3-0 dari Brighton minggu lalu membuat The Gunners menyadari bahwa jika mereka kalah lagi di laga berikutnya melawan Nottingham Forest, maka gelar juara Liga Premier Inggris musim ini akan resmi dimenangkan oleh City. Dan bahkan jika mereka tak kalah atau City raih kemenangan atas Chelsea dalam 24 jam kemudian, akan menjadi skenario yang sama, Manchester City lah juaranya. Ini jelas merupakan pukulan telak bagi pasukan Mikel Arteta yang unggul 8 poin di puncak klasemen 6 minggu lalu. Tetapi Arsenal malah ngos-ngosan saat City tak terbendung dalam berlari menuju garis finish. Nah guys, berikut ini kami jabarkan 8 faktor gagalnya Arsenal juara di musim ini. Mari kita simak video ini. Kekalahan melawan Everton. Ini adalah pertandingan yang dilakoni 4 Februari lalu. Sebelumnya, Everton tampak seperti tim yang super mediocre di tangan Lampard. Di bawah asuhan Lampard, Everton mudah kebobolan dan tampak seperti tim yang mudah dikalahkan. Namun tampaknya Everton memanglah cerdas. Mereka memecat Lampard di waktu yang tepat sebelum bertanding melawan Arsenal. Posisi Lampard saat itu digantikan oleh Sainz, sehingga laga pelatih baru itu akan melakoni debutnya melawan Arsenal. Pada laga itu, stadion kandang Everton memanas kala itu, membakar semangat pasukan Everton yang tampil berbeda dari sebelumnya. Dan akhirnya, pada menit ke-60, Tarkowski berhasil menjebol gawang Arsenal. Skor pun 1-0 bertahan hingga pertandingan berakhir. Sebuah pertandingan luar biasa karena saat itu Everton menjadi tim pertama yang mengalahkan Arsenal yang tak terkalahkan dalam 14 laga. Kesalahan wasit Limassol. Nasib sial dialami Arsenal berlanjut pada pekan setelahnya saat menghadapi Brentford. Momen itu terjadi karena kesalahan wasit saat itu membuat hasil imbang melawan Brentford. Wasit Limassol lupa menarik garis offset sehingga memberi Ivan Toney gol penyeimbang yang harusnya dianulir dan itu sangat merugikan Arsenal. Pada akhirnya hasil itu memang tak terlalu menentukan posisi di klasemen, karena City kemungkinan akan memenangkan gelar dengan keunggulan lebih dari 2 poin. Namun pada saat itu, Arsenal bersiap menghadapi City yang memiliki mental buruk karena melewati 2 laga tanpa kemenangan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi seandainya mereka memenangkan duel melawan Brentford dengan skor kemenangan 1-0 dan bukan imbang 1-1. Bisa saja itu menjadi dorongan kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk mengalahkan tim asuhan Pep Guardiola. Cedera Saliba dan Tomiyasu. Melihat William Saliba kesakitan selama babak pertama pada leg kedua babak 16 besar Liga Eropa saat melawan Sporting Lisbon, dan tentunya itu adalah hal yang sangat mengkhawatirkan. Tetapi tak ada yang mengira cedera punggungnya memiliki dampak yang cukup besar pada musim Arsenal seperti yang kini terjadi. Namun harapannya Saliba akan kembali dengan relatif cepat. Tetapi bek tengah Prancis itu harus absen sejak itu, dan ketidakhadirannya berdampak besar pada musim Arsenal. Tanpa William Saliba, pasukan Arteta hanya mampu meraih 15 poin, dan mereka kebobolan 17 gol dalam 9 pertandingan. Tak hanya William Saliba saja, Arsenal juga kehilangan Takehiro Tomiyasu di laga yang sama. Bek kanan itu mengalami cedera lutut parah saat melawan Sporting Lisbon dan kemudian absen di sisa minggu ini. Seandainya Tomiyasu fit, kemungkinan besar ia akan tetap menjadi pilihan utama sebagai bek kanan. Memungkinkan Ben White bermain lebih ke tengah bermitra dengan Gabriel Magalhaes di sisa musim ini. Dengan skenario itu, tentunya membuat Arsenal punya lini belakang yang jauh lebih solid daripada apa yang mereka tunjukkan dalam beberapa pekan terakhir. Pertengkaran Granit Xhaka dan Trent Arnold. Arsenal sempat unggul 2-0 dan tampil baik di Anfield pada bulan April sebelum turun minum di babak pertama.
Di babak pertama, nampaknya Liverpool main jelek dan mengecewakan. Hal itu membuat para supporter tuan rumah frustasi di Anfield. Setelah beberapa waktu berselang, Granit Xhaka terpancing emosinya. Pertengkaran dengan Trent Arnold yang membangkitkan Liverpool dan mengguncang Anfield. Setelah pertengkaran itu, Xhaka nampak kehilangan konsentrasinya dan membuat permainan tim hancur. Granit Xhaka nampaknya tak berpikir panjang dan lebih meladeni pertengkaran dengan Trent Arnold. Setelah itu, Liverpool kemudian dengan cepat membalas 1 gol dan sesudahnya kemudian mencetak gol penyeimbang 2-2 di fase akhir laga setelah bermain lebih baik di babak kedua. Untung aja penalti Mohamed Salah gagal dan tendangan melebar. Jika aja penaltinya masuk, Arsenal harus pulang dengan status pecundang di tangan Liverpool. Penalti Xhaka yang gagal. Ini bisa dibilang merupakan momen paling krusial dalam musim Arsenal. Setelah membuang keunggulan 2 gol di Anfield, Arsenal menghadapi West Ham dan sekali lagi menemukan diri mereka unggul 2-0 di awal. Seperti yang udah-udah, Arsenal memang kuat di babak pertama, namun di babak kedua ia seperti kehabisan bensin. West Ham berhasil mencetak 1 gol sebelum babak pertama usai. Di menit 51, Arsenal mendapatkan peluang emas dengan mendapatkan hadiah penalti. Xhaka sudah dapat penalti, tendangannya malah meleset. Dan West Ham kemudian melakukan serangan balik dan sukses menyamakan kedudukan. Dan tentu aja itu adalah pertandingan kedua beruntun di mana Arsenal kehilangan poin setelah unggul 2 gol. Dan tentu aja itu akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kemampuan mereka untuk mengatasi tekanan. Hasil imbang melawan Southampton. Setelah hasil imbang melawan Liverpool dan West Ham, tak ada pertandingan yang lebih baik untuk Arsenal meraih kemenangan selain meraih poin dari Southampton. Selain Southampton adalah juru kunci Liga Primer, dan ditambah lagi Arsenal bermain di kandang sendiri. Tentunya itu adalah kesempatan sempurna untuk memberikan jawaban. Tapi lagi-lagi The Gunners menyia-nyiakannya. Lagi-lagi Arsenal tampil goblok. Mereka kebobolan dalam 30 detik dan tertinggal 3-1 dengan hanya beberapa menit tersisa. Namun mereka berhasil bangkit untuk menyelamatkan poin dengan hasil imbang 3-3. Namun itu adalah pertandingan ketiga mereka berturut-turut tanpa kemenangan dan menyerahkan keunggulan dalam perburuan gelar juara kepada Manchester City. Dalam melawan Southampton, Arsenal 2 kali seri, dan itu artinya melawan tim juru kunci saja Arsenal tak bisa menanganinya. Bagaimana jika harus bersaing dengan City? Dua kali dihajar Manchester City. Arsenal berkunjung ke Etihad Stadium pada 26 April mengetahui mereka memiliki satu kesempatan terakhir untuk merebut kembali perburuan gelar. Tentu aja itu akan menjadi tugas yang sulit, terutama dengan masalah pertahanan mereka. Dan pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh tim asuhan Pep Guardiola dengan mudahnya. Saat itu, Arsenal dihajar 4-1 tanpa ampun. Mengalahkan City untuk meraih gelar sudah merupakan pekerjaan yang sangat sulit. Dipermalukan Brighton. Ibarat paku terakhir di peti mati Arsenal dengan City menang atas Everton sehari sebelumnya. Pasukan Arteta tahu bahwa mereka tidak boleh melakukan kesalahan saat melawan Brighton. Kemenangan adalah harga mati untuk menjaga peluang mereka yang mulai menipis tetap terbuka. Tapi hasilnya, mereka kalah lagi kan. Udah gitu kalahnya 3-0 lagi. Dengan momen-momen yang sudah dijelaskan tadi, takkan ada jalan kembali ke jalur perburuan gelar di Liga Inggris di musim ini. Terbesit dalam pikiran, apakah ini karma yang pantas didapatkan setelah perlakuan Arsenal terhadap Mesut Ozil? Tak akan ada gelar juara